apabila kita ini menyuruh pelayan untuk mengambil makanan, namun pelayan tersebut tidak ikut makan bersama kita, cuman mengambilkan saja, maka kita sebaiknya memberi satu suapan atau dua suapan atau satu makanan untuk dimakan di tempat lain. Jadi umpama pelayan kita disuruh ngambil onde-onde, maka pelayan tersebut sebaiknya dikasih satu atau dua onde-onde. Jangan sampai pelayan kita ini hanya merasakan baunya saja, kurang baik, karena pelayan kita juga manusia. Ketika melihat makanan pasti dia juga ingin makan. Jadi kalau menyuruh orang, pembantu atau orang lain, usahakan kalau dia yang kita suruh ini tidak ikut makan bersama, sebaiknya dikasih. Kalau nyuruh-nyuruh, jangan asal nyuruh, tapi dikasih. Ini tata cara kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang bab fadlil mamluk alladhi yuaddi haqqallah ta'ala wa haqqa mawalihi. Bab keutamaan budak yang melaksanakan haknya Allah dan haknya sayyidnya atau pemiliknya. Jadi budak itu memang orang, tapi bisa dijual belikan. Di zaman Rasulullah begitu. Jadi ada keutamaan budak yang melakukan hak-haknya Allah dan juga melakukan hak-haknya tuannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza fasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marrataini muttafaqun alaih. Kata Nabi, hamba atau budak yang berbuat baik kepada tuannya dan memperbaiki ibadahnya kepada Allah, maka dia punya dua pahala. Jadi pahalanya dua. Kalau kita satu, orang merdeka itu pahalanya satu, hanya punya pahala yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau budak, jika berbuat baik kepada tuannya, kemudian berbuat baik, beribadah dengan baik, maka pahalanya dua. Wah, enak jadi budak kalau gitu. Kalau gitu mau jadi budak, tidak usah kita cari-cari untuk menjadi budak, tidak usah. Pahala yang lain juga banyak. Kumpul sama istrinya juga pahala banyak ini. Satu kali pandang 10, menyentuh 20, mencium berpuluh-puluh, tabrakan, banyak itu guys. Jadi kalau kita cuma cari pahala, tidak usah. Ini cari budak ada, tidak usah. Kalau waktu jadi budak, ya ini pahalanya. Kalau udah jadi budak, tidak usah kita itu ingin jadi budak. Yang penting kita ini jadi budaknya Allah Ta'ala saja. Jadi budaknya Allah Ta'ala saja, artinya hambanya Allah Ta'ala. Dan di zaman Rasulullah itu budak itu macam-macam ya. Yang terkenal kan budak Bilal yang tukang adzan. Ada juga budak yang namanya Labyan. Labyan ini budaknya Sayyidina Umar. Itu oleh Sayyidina Umar dulunya disiksa terus. Sayyidina Umar waktu itu masih kafir. Jadi setiap hari Labyanah ini disiksa, dipukuli oleh Sayyidina Umar sebagai majikannya. Waktu itu Sayyidina Umar masih kafir. Setiap hari disiksa, dipukul karena budaknya masuk Islam. Kemudian kadang Sayyidina Umar itu berhenti menyiksa, tidak mau menyiksa. Ditanya oleh tetangganya, kenapa kok berhenti menyiksa? Saya sudah capek.
dipukulin masih tetap saja masuk Islam, masih imannya masih Islam. Jadi tidak berubah, dipukul, ditendang, sentem, dicambuk itu masih Labiana ini budaknya ini tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Jadi Sayyidina Umar itu sampai berhenti. Ditanya kenapa kau berhenti? Saya sudah capek, gitu. Lesolah, saya nokolen. Jadi bukan karena kasihan, tapi karena sudah lesok. Waktu itu Sayyidina Umar masih kafir dan Sayyidina Abu Bakar sudah masuk Islam. Mendengar Sayyidina Umar ini suka menyiksa budaknya, Sayyidina Abu Bakar langsung membeli budaknya Sayyidina Umar yang masuk Islam itu, kemudian dimerdekakan. Jadi dulu itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu pernah bermusuhan ya, karena beda agama. Cuman setelah sama agamanya menjadi tokoh besar para sahabat. Ini kalau masuk Islam dulu itu penuh dengan perjuangan, disiksa, dipukul. Nabi Muhammad juga begitu, dihantam atau dilempar pakai kotoran unta. Kalau berjuang berdakwah sekarang bukan dilempar pakai kotoran unta, tapi dilempar pakai pes amplop ya, nyaman sarang. Tingkat pikir todus ya, todus keserah malu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdakwah kondangan, umpamanya ceramah agama, makanannya enak ya, kemudian ki berkata dengar tak kuat saya ngibadi bi ikibaki bi banser bergeluh berkata saya salam aki amplop enak. Kalau orang sufi begini ini menangis ya, menangis bukan karena isi amplopnya sedikit ya, tapi menangis malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bukan orang sufi juga suka film, ya tak nangis, biasa aja, malah senang ringnya berkatain raja. Tak ada dusta suka Kanjeng Nabi, tidak ada. Ya kalah santai ya. Jadi kalau Rasulullah berdakwahnya itu perlu penuh dengan perjuangan, taruhannya adalah nyawa. Ada juga budak yang namanya Zaid bin Harithah. Ini budak sekaligus hadamnya Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah ini adalah anak yang terlantar. Di masa itu banyak penculikan anak, banyak begal. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak begal anak-anak. Jadi di zaman Rasulullah juga ada penculikan anak juga. Akhirnya mungkin ada namanya Zaid bin Harithah ini karena meler umpama atau tidak diminati oleh penculik, dibuang di pasar. Akhirnya dia bingung dan menemukan ayahnya. Ketemu sama Nabi Muhammad, ternyata Zaid bin Harithah ini budak yang sangat cerdas. Kemudian Sayyidina Nabi Muhammad ini ingin mengambil budak ini untuk dibeli kepada orang penemu pertama. Harganya mahal karena cerdas orangnya. Jadi Nabi Muhammad itu datang ke Siti Khadijah, cerita kalau ada budak namanya Zaid bin Harithah, tapi dia cerdas sekali. Oleh Siti Khadijah, Nabi Muhammad dikasih uang untuk dibeli budak itu. Akhirnya dibeli dan dijadikan hadamnya Nabi Muhammad SAW. Dan oleh Nabi Muhammad, Zaid bin Harithah ini diangkat sebagai anak angkat. Jadi disebutkan dalam sejarah itu Zaid bin Muhammad SAW. Jadi anak angkat. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an bahwa tidak boleh mengangkat mempunyai anak angkat kemudian nasabnya dinasabkan kepada yang mengangkat anak, itu tidak boleh. Jadi ini kan Zaid bin Harithah diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Zaid bin Muhammad. Itu ditegur oleh Allah taala, jangan begitu. Kalau bukan anaknya jangan disambung-sambungkan. Akhirnya kembali lagi menjadi Zaid bin Harithah, bukan menjadi Zaid bin Muhammad. Jadi hadamnya Nabi Muhammad ini mulai sejak kecil.
Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil 'abdil mamluk al muslih ajrani walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun muttafaqun alaih. Ini keutamaannya menjadi budak yang baik itu, sampai Nabi Muhammad itu ingin jadi budak juga. Kata Nabi, hamba yang baik maka dia ketika beribadah akan mendapatkan dua pahala. Pahala untuk yang berhubungan dengan tuannya dan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad ini bersumpah demi Tuhannya Abu Hurairah. Beginilah kalau terjemah lebih enak. Demi Tuhannya Abu Hurairah atau Allah Ta'ala, demi Allah, seandainya tidak ada jihad, tidak ada jihad fi sabilillah, tidak ada haji, tidak ada berbakti kepada orang tua, maka saya lebih suka mati dalam kondisi menjadi budak. Jadi keutamaannya budak itu ada. Seandainya tidak ada pahala jihad fi sabilillah, tidak ada kewajiban haji, tidak ada berbakti kepada orang tua, kepada ibu, maka saya lebih baik mati dalam kondisi menjadi budak. Artinya ya Nabi Muhammad bukan budak, karena ya ada pahala jihad fi sabilillah, ada pahala haji, ada juga pahala berbakti kepada orang tua. Nah, terutama sekarang ini di bulan Ramadan, kalau masih punya orang tua yang jauh, datangi untuk minta doa atau minta maaf, datangi. Kalau kumpul ya bilang tidak apa-apa, mau kumpul ya minta 10 orang, karena termasuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, kalau sudah meninggal orang tuanya bagaimana? Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka cara berbaktinya dengan cara amaliyah orang tuanya itu diteruskan. Umpamanya orang tuanya suka sedekah sama si A, ya diteruskan sedekah sama si A. Kalau umpama orang tuanya sering ke orang yang bernama Tukinem umpamanya, ya dilanjutkan sama anaknya untuk sering silaturahmi ke rumahnya Tukinem. Begitu. Jadi kalau sudah meninggal orang tuanya, berbaktinya mengikuti meneruskan kebaikan orang tuanya yang sudah meninggal. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Berikutnya wa an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluku alladhi yusinu ibadata rabbih wa yu'ti ila sayyidihi alladhi alaihi min al-haqqi wat ta'ah wan nasihah lahu ajrani rawahu Bukhari. Ini hadisnya susunannya atau kata-katanya berbeda tapi maksudnya sama. Budak yang baik kepada tuannya, baik cara beribadahnya, dia mendapatkan pahala dua yang berhubungan kepada Allah pertama, yang kedua yang berhubungan dengan tuannya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajrani. Ada 3 kata Nabi yang dua-duanya itu mempunyai yang ketiga-tiganya itu mempunyai 2 pahala. Pertama, rajulun min ahlil kitab, orang laki ahli kitab, amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ahli kitab ini ya seperti orang-orang umatnya Nabi Isa. Dia iman kepada nabinya sendiri, kemudian iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya 2. Namun di zamannya Nabi Muhammad itu ada juga ahli kitab yang iman kepada nabinya, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Cuma percaya saja, kun tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, tapi dia tidak beriman. Kenapa? Gengsi. Jadi tokoh agama itu ada gengsinya juga. Kenapa kamu udah masuk Islam? Karena gengsi, karena sudah terhormat di agama lain, kemudian gengsi mau masuk agama Islam. Sebenarnya kadang dia itu percaya kepada agama Islam. Ada juga itu mantan pastor yang berubah agamanya. Pertamanya Kristen, kemudian dia menjadi Islam.
Sebelum masuk Islam dia tanya ke semua pendeta, pastor, baik itu yang Yahudi atau yang Kristen. Itu ada yang terakhir itu dari orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Islam itu agama yang benar, Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Ditanya oleh mantan pastor itu, kenapa sampean tidak pindah agama? Tertawa. Jadi karena dia sudah gengsi, malu menjadi tokoh agama, kemudian mau pindah malu. Ini urusan hidayah itu adalah urusannya Allah Ta'ala. Yang kedua, wal abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Yang kedua yang dapat pahala dua adalah budak yang melaksanakan hak-haknya Allah dan melaksanakan hak-haknya tuannya. Yang ketiga ini, warajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha summa ataqaha fatazawwajaha falahu ajrani muttafaqun alaih. Yang terakhir ini yang enak. Ini yang terakhir, yang ketiga adalah orang laki punya budak perempuan. Dia ajari tata krama, diajari akhlakul karimah, kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan kebineh. Nah, ini yang enak, ini pahalanya dua itu, pahala memerdekakan dan pahala ngebineh budaknya yang awalnya itu adalah budak perempuan. Jadi budak perempuan itu bisa dididik, kemudian dimerdekakan, lalu dijadikan istri. Gimana kalau istri yang pertamanya menolak? Tidak apa-apa, tetap nikahnya itu sah ya. Walaupun istrinya menolak, tetap sah nikahnya itu. Kayak cuma keridu gitu aja, keridu. Kalau kita jangankan nikah sama budak ya, nikah sama bukan budak saja, ya benyan keridu. Kalau beda orang bini dua tak keridu, tanya ki doanya apa, cimannya apa ya. Cimannya ya satu, siji di rumah itu aja, tidak ada yang lain. Jadi macam-macam orang itu, ada yang nikah 1 ribut, ada yang nikah istrinya sampai 3 juga aman-aman saja, macam-macam. Tergantung apa ya, setelan keluarganya. Coba, ada yang istrinya 1 sering ribut, ada yang istrinya sampai 3 ya gak ribut, biasa. Seperti Rafadir Jember itu, putrana Kiam Zaki itu, kemana-mana kan istrinya bertiga ya, gak ribut. Kalau kita satu aja kadang ribut tarik mari. Situng pangocak bini boleh, situng bila tangabi keriduna ya. Cari situng ya cari 2, mesti lagi berkurang ributnya itu. 3 berkurang. Di zaman Rasulullah itu ada yang begitu. Ini boleh percaya boleh tidak ya. Nikah pertama rezekinya seret. Laporan ke Kanjeng Nabi, saya kok rezekinya seret ya. Katanya Nabi, nikah lagi. Dapat 1 tahun punya istri 2, datang ke Kanjeng Nabi, kok masih seret Kanjeng Nabi? Nikah lagi. Setelah 1 tahun datang lagi, 3 kok masih seret? 1 kali lagi ini pasti ini rezekinya lancar. Akhirnya oleh Nabi Muhammad disarankan nikah lagi yang keempat. Nah, setelah nikah keempat, lah istri yang keempat ini pintar. Nah, pintar jahit, pintar masak dan lain sebagainya. Akhirnya semua istrinya yang lain itu, yang 3 itu diajari menjahit, diajari masak, kemudian jual baju dan jual masakan. Akhirnya ekonominya lancar, jadi kaya. Kalau katanya Kang Gali ya, Bapak Fadli kalau cerita ke saya. Cerita itu apa? Bineh bebenyak lagi gimana? Benimpa. Terus satunya jualan rujak, yang 2 jualan sembako, yang ketiga jualan beliceh, yang keempat jualan bensin. Terus selake dung-dung-dungan Seba nomor telur yang saya bahayakan. Anapa? Jualan bensin. Anapa? Ya tak kok sareme bensin sampai. Mohon yang ceritanya Kanjeng Nabi barusan kan yang keempat yang terakhir ini yang paling pintar. Akhirnya semuanya diajari menjadi tukang masak dan penjahit.
yang menjadi penjahit ya jangan tersinggung, ini cuma ketepaan ya. Atau yang jualan jamu jangan tersinggung, ini ketepaan Nabi Muhammad ceritanya begitu. Ini cerita hanya orang-orang khusus yang bisa melakukannya. Kalau tidak profesional bisa bertengkar ini, karena yang cerita ini apa yang menyuruh Nabi Muhammad ya. Kalau kita yang nyuruh ngelo ya. Kalau udah ada yang ditanyakan cukup sekian dulu. Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Kalau udah ada cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.